Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersama bertemu di dalam renungan harian lagi pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Engkau pimpin, Engkau lindungi, dan Engkau jagai kami, agar kami mengerti nasihat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah kesucian bukan karena perbuatan. Dalam Matius 15 ayat 18 hingga 20 berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Yesus benci dan masih membenci pada pembohongan dan sikap hipokrit. Para pemimpin agama telah mewujudkan satu sistem kesucian yang bergantung kepada penurutan pelbagai peraturan yang kompleks. Message yang mereka sampaikan ialah jika manusia cukup mendisiplinkan diri mereka sehingga memperoleh marka baik dalam ujian, maka boleh menganggap diri mereka suci. Dalam Matius 15 ayat 1 hingga 10, peraturan yang dianggap amat penting ialah berkenan membasuh tangan dengan teliti agar menghindari benda-benda kotor daripada memasuki tubuh. Namun, Yesus berkata bahwa kesucian dan kemurnian dalaman tidak boleh dicapai melalui ritual keagamaan. Ketidaksucian tidak boleh dibuat menjadi lebih baik melalui suatu bentuk tindakan fisikal. Ia sudah berakar terlalu jauh ke dalam. Tuhan melihat ke dalam hati. Kita hanya dapat melihat apa yang keluar secara spontan dari hati manusia. Namun apa yang kita lihat selalunya tidak baik. Kebencian, hawa nafsu, dan perkara buruk. Betapa di dalam hati setiap manusia. Paparan luaran sikap sosial yang hina ini hanyalah satu pernyataan kecil kepada kejahatan yang berada di dalam. Namun demikian, kebanyakan orang yang beragama masih berpendapat bahwa jika kita melakukan banyak perkara yang cukup baik, maka kita boleh mengatasi perkara yang tidak baik, dan dengan demikian Tuhan akan menerima kita. Tetapi Yesus tidak bersetuju dengan pandangan ini. Hanya Yesus saja yang boleh menghapuskan dosa dan menanamkan sikap suci dalam hidup kita. Dia telah menerapkan dosa kita ke dalam dirinya apabila dia mati di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Selain daripada percaya kepadanya dan menerima penebusannya, tidak ada cara lain untuk kita menjadi suci. Itulah sebab mengapa Injil itu amat berkuasa. Ia saja satu-satunya yang menawarkan pengharapan sejati terhadap kegagalan rohani, damai sejahtera bagi kegagalan moral, dan sukacita menggantikan keperitan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Yesus sangat tidak suka dengan hal kebencian, hal-hal hipokrit, pembohongan. Dia tidak senang itu semua. Semoga kita dapat memperbaiki diri kita, dan biarkanlah kita diberkati oleh Tuhan karena kebaikan kesucian hati kita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, inilah renungan kami. Biar Tuhan menyertai kami senantiasa. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Engkau pimpin, Engkau jagai kami. Biarlah renungan yang kami dengar ini menunjukkan bahwa kami mengerti dan kami dapat memperbaiki diri kami. Dalam nama Yesus. Amin.